kurang semangat. Satu kali lagi. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Katakan, karena Yesus saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Satu kali lagi. Karena siapa? Karena Yesus saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ini siapa? Dimanapun adik-adik berada, hari ini pasti adik-adik sudah menyiapkan waktu untuk apa? Ibadah sekolah minggu. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita agar kita berkonsentrasi untuk apa? Mengikuti ibadah kita, menaikkan puji-pujian, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Tapi ini dulu, kalau kau senang hati, tepuk tangan. Setelah itu bilang amin. Setelah itu angkat tangan. Dan yang terakhir, mari tersenyum. Oke, karena nyanyinya ini penuh semangat, adik-adik harus apa? Berdiri, kayak Miss juga berdiri. Oke, mari berdiri. Ayo semuanya berdiri. Sudah? Kita angkat pujian yang mengatakan, kalau kau senang hati, tepuk tangan. Mari Kakak Ivy mainkan musiknya. Mari kita tepuk tangan. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, bilang amin, amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang amin. Kalau kau senang hati, angkat tangan. Kalau kau senang hati, angkat tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, mari senyum. Kalau kau senang hati, mari senyum. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, mari senyum. Oke, kita terus memuji Tuhan, kita mengatakan cuip 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 pam pam. Jadi harus berdiri ya, nggak ada yang boleh duduk dulu. Harus berdiri, kita semua berdiri. Oke? Arif Kakak Ivy. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Satu kali lagi. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Cuci tangannya seperti ini. Kita yang dilakukannya karena iman. Kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Sekali lagi. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Oke, mari tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang paling kuat. Sekali lagi. Nah, silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya dan duduk dengan apa? Dengan tenang. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Aduh, capek ya? Enggak, kalau memuji Tuhan tuh aku nggak capek, Miss. Oh, siapa yang jawab seperti itu?
Nah, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama bilang amin. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, ada video singkat dari pembacaan kita yang terdapat dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Silakan lihat video singkat ini. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah, adik-adik tadi sudah melihat videonya, bukan? Apa yang terjadi di video tersebut? Menceritakan tentang apa? Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di mana? Di Kana, saat Tuhan Yesus dan murid-murid menghadiri perkawinan. Siapakah yang memberitahukan Yesus kalau anggur mereka sudah habis? Siapa? Betul sekali, yang memberitahukan Yesus saat itu adalah ibu Yesus. Ibu Yesus itu siapa namanya?
Maria datang, Ibu Maria datang kepada Yesus. Lihat ayat yang ketiga. Dia bilang begini, mereka kehabisan anggur. Nah, apa yang Yesus lakukan? Dia memanggil semua pelayan untuk apa? Menyediakan tempayan. Tempayan yang tadinya sudah habis anggurnya, Tuhan Yesus bilang, isilah tempayan itu. Berapa tempayan? Ada 6 tempayan di situ. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menyuruh mereka untuk menaruh air di tempayan tersebut. Dan ketika para tamu mencicipi anggur tersebut, ternyata mencicipi air tersebut, ternyata isinya sudah menjadi anggur. Dan apa yang terjadi? Coba lihat ayat yang ke mana? Ayat yang ke 10. Kakaknya baca, Misnia baca. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dan apa yang terjadi? Anggur yang tadi, air yang tadi diubah menjadi anggur, ternyata anggur yang enak rasanya, yang baik, yang telah disediakan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ketika anggur telah habis, mereka yang menyediakan itu, mereka merasa takut, mereka rasa khawatir. Aduh, bagaimana ini? Anggurnya sudah habis, tamu-tamu masih banyak datang. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus hadir di situ. Tuhan Yesus hadir di mana? Di perkawinan di Kana. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menyuruh mereka melakukan untuk mengisi air itu menjadi anggur, mengisi air itu, dan apa yang terjadi menjadi anggur. Nah, adik-adik, ketika sudah mereka merasa sedih, cemas, takut, Yesus mengubah rasa kecemasan, rasa ketakutan itu menjadi rasa sukacita. Tuhan Yesus tetap memberikan anggur yang terbaik bagi para undangan, para tamu yang mencicipi atau meminum anggur tersebut. Nah, adik-adik, kalau adik-adik saat ini merasa takut, merasa cemas, merasa sedih, merasa apa lagi? Tidak bisa bertemu dengan teman-teman, merasa tidak bisa bertemu dengan anak-anak sekolah minggu yang lainnya. Jangan khawatir, jangan cemas. Pergilah kepada siapa? Tuhan Yesus. Kita pergi melalui Tuhan Yesus bagaimana, Miss? Gak tahu. Ada caranya. Cara yang pertama yaitu kita harus berdoa. Kita harus berdoa, memberitahukan kepada Yesus kalau hari ini kita merasa takut, kalau hari ini kita merasa cemas, kalau hari ini kita merasa gelisah. Datanglah kepada siapa? Tuhan Yesus. Mengapa kita harus datang kepada Tuhan Yesus, Miss? Karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa mengubah rasa cemas kita, yang bisa mengubah rasa kekhawatiran kita, yang bisa merubah rasa ketakutan kita, kesedihan kita menjadi rasa sukacita yang luar biasa. Nah, adik-adik, kalau saat ini adik-adik merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, datanglah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita memberitahukan kepada Tuhan Yesus melalui doa kita, permohonan kita, dan Tuhan Yesus akan memberikan rasa sukacita kepada adik-adik dan kepada kita semua. Nah, coba perhatikan ayat yang ke-11 ya, Miss baca. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah membuat mukjizat. Tuhan Yesus sudah membuat hal yang luar biasa saat itu. Apakah Tuhan Yesus bisa membuat hal yang luar biasa saat ini? Jawabannya tentu. Tuhan Yesus pasti akan selalu membuat hal yang luar biasa di dalam kehidupan Miss, di dalam kehidupan adik-adik semua, di dalam kehidupan orang tua kita semua. Tuhan Yesus tetap akan memberikan hal yang luar biasa, hal yang ajaib yang kita tidak akan pernah tahu, tapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua. Nah,
Adik-adik, Miss juga mau tanya. Di sini yang selalu merasa takut kalau dia tidak bisa mengerjakan soal di sekolah, siapa? Ada. Miss juga pernah merasakan hal demikian. Miss sudah belajar dengan giat, Miss sudah berusaha sebaik mungkin, dan ketika Miss mengerjakan soal, apa yang Miss rasakan? Miss takut, Miss khawatir, Miss gelisah kalau Miss tidak bisa menjawab soal-soal dengan baik. Tapi ketika Miss sudah belajar, berusaha, Miss sudah minta pertolongan dari Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur kalau boleh semester ini adik-adik boleh belajar secara online, tapi juga mengerjakan ujian secara online. Tetapi Miss yakin dan percaya bahwa semuanya dalam kendali Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, percayakah adik-adik Tuhan Yesus bisa mengubah keadaan ini saat ini? Apa jawabannya? Percaya. Bagaimana kalau waktunya nanti Miss agak lama terus dan Tuhan Yesus masih belum buat apa-apa? Apa yang harus kita lakukan? Tetap apa? Tetap berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kasih tahu kepada siapa? Tuhan Yesus. Percayalah adik-adik, ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, Tuhan Yesus juga bisa mengubah keadaan ini menjadi lebih baik. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap mengucap syukur. Nah, ayo mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh ada saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana Tuhan Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Demikian juga Tuhan Yesus bisa mengubah kesedihan kami menjadi sukacita, kecemasan kami menjadi kami percaya kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa, dan kami bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan sudah melakukan mujizat-mujizat Tuhan dengan hal-hal yang ajaib. Kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus akan melakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan Yesus menjaga anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan mereka tetap setia kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka tetap menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, dan inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur. Haleluya, sama-sama bilang amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa memuji Tuhan. Dan oh ya, Miss mau ucapkan selamat buat Nesha, buat Angel, buat Ica yang sudah merayakan kelulusannya. Hari ini mungkin sudah dinyatakan lulus. Selamat untuk melanjutkan pendidikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Dan buat adik-adik semua juga, selamat menikmati liburan sekolah. Selamat untuk sudah menyelesaikan ujian sekolah, ujian semester. Karena itu semua datanya daripada Tuhan. Kalau adik-adik bisa melewati semuanya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita, sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menolong ibadah kita dari awal sampai selesai. Oke, maka itu kita nyanyi terima kasih Tuhan Yesus. Setelah itu akan Miss berdoa, dan jangan lupa tidak boleh bersalaman. Jangan lupa memberikan senyuman kepada adik-adik, kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya. Ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Dari awal sampai berakhirnya ibadah sekolah minggu, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anak sekolah minggu kami, buat Ica, Angel, bahkan Nesha yang mungkin sudah mendengarkan hasil kelulusan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan ketika mereka melanjutkan pendidikan di jenjang yang selanjutnya, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu yang sudah melakukan ujian akhir semester.
Tuhan, kami tahu semua kepintaran, kecerdasan datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami, dan kami berdoa dimanapun anak-anak sekolah minggu saat ini berada, dalam keadaan apapun, dalam susah maupun sedih, kami tahu Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Tuhan bersama-sama sama mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama bilang amin.